Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV. Apa kabar Anda pagi hari ini? Puji Tuhan, kembali saya Walden menjumpai Anda di program Bincang Santai Solusi Rohani. Dan hari ini di awal bulan kita akan membahas topik mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan ini penting sekali karena nanti ada dampaknya. Tapi kan seringkali kita sulit karena namanya di dalam segala hal itu dalam suka dan duka. Bagaimana orang yang sedang berduka, sedang ada musibah, bencana dan sebagainya tetap dalam hidup penuh dengan ucapan syukur, ada kiatnya pasti. Dan saya akan perbincangkan topik ini dengan Bapak Pendeta James Ong, Gembala Sidang GBI Mamat Rajani. Seperti biasanya beliau selalu fresh. Shalom, selamat pagi. Shalom Walden. Apa kabar pelayanan? Ya, Tuhan selalu menyertai. Sering bicara di retreat ya. Sekarang ini banyak gereja yang mengadakan ibadah khusus di daerah tertentu ya. Ya, supaya mungkin terjadi Fresh, penyegaran ya. Itu penting Pak, menurut Anda sebagai Gembala Sidang ya, gereja mengadakan. Iya, untuk sekali-sekali memang butuh lah, supaya nggak jenuh, Ya, supaya nggak monoton. ya. Ya, toh, Suasana baru, Ya, udara segar, biasanya kan itu di daerah-daerah pegunungan kan? ya. Iya, oke. Dan sekarang ini spesialisnya bertambah ya, pembicara retreat. Ya, semua pelayanan macam pelayanan kita harus Syukuri. syukuri, Betul. kita harus lakukan dengan sukacita, Puji Tuhan. karena semua itu kan kesempatan dari Tuhan. Ya, kita baru saja meninggalkan Oktober, kita memasuki November, sebentar lagi Desember. Wow, waktu berjalan begitu cepat dan kita akan segera mengakhiri tahun ini. Tahun yang sulit buat Anda tahun ini atau bagaimana? Ada yang sulit, ada yang mudah, Oke, ada bervariasi berkat, ya. ada masalah juga Gitu. tahun ini. Tapi kalau diwakili dengan beberapa suku kata, tahun 2017 ini tahun seperti apa buat Pak Adalah James? tahun 2017 adalah tahun di mana saya belajar mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Oke, ini topik yang menarik ya Pak ya. Mengapa tertarik mengangkat topik ini? Ini mudah diucapkan, tapi kalau pelaksanaannya belum tentu mudah loh. Saya itu tertarik karena ternyata saya merenungkan satu ayat yang saya sudah tahu lama. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya sudah tahu lama dan bahkan sudah hafal. Tetapi ketika saya tertarik Merenungkannya kembali merenungkannya kembali ayat itu, saya mengalami pengertian yang lebih dalam. Di situ dikatakan bahwa itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu, Ya. bagi saya, bagi Walden. Ya. Artinya gini, saya ngerti, hidup saya hamba Tuhan harus selalu sesuai dengan kehendak Allah kan, kehendak Tuhan. Dan salah satu kehendak Tuhan dalam hidup saya, ini bagi saya pribadi, Ya. saya harus belajar mengucap syukur dalam segala hal. Bukan cuma dalam kondisi yang senang-senang, tapi dalam kondisi yang susah, banyak masalah, banyak tekanan. Di situ saya harus tetap mengucap syukur, karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi saya. Ya, saya garis bawahi statement Pak tadi bahwa saya harus belajar mengucap Belajar. syukur. Jadi mengucap syukur itu perlu belajar ya Pak ya? Kalau kita lihat ada tiga level orang Kristen ya. Ya. Level yang terbawah, level yang paling rendah. Rendah. Itu orang Kristen dapat hal yang baik aja nggak bisa mengucap syukur. Oh begitu? Berkeluh kesah terus, nggak puas terus, Sungut-sungut. bersungut-sungut terus, dapat yang baik, gaji naik juga nggak bersyukur, dapat pertolongan juga nggak bersyukur, rasanya kurang-kurang. Ada kan? Ada. Yang level berikutnya orang Kristen yang lumayan mending. Kalau dalam kondisi susah nggak bisa bersyukur, tapi kalau dalam kesenangan, dalam persoalan, wah haleluya, Yes. gitu toh, bisa bersyukur. Ternyata memang banyak yang di level kedua. Tapi di level yang paling atas yang Tuhan bukakan rahasia itu kepada saya, ternyata kita harus belajar mengucap syukur dalam segala hal. Artinya saat saya gagal, saat saya banyak tekanan-tekanan dalam pelayanan, saat saya Mungkin dalam keadaan sakit, kondisi sakit, nggak sehat, ekonomi bermasalah. ekonomi agak goncang, dapat fitnahan, ya, saya harus belajar mengucap syukur. Itu yang dikehendaki Tuhan. Ya. Oke. Jadi saya ngeh itu, Ya. ketika saya
ngeh dengan ayat itu, saya dapat pencerahan dari Tuhan. Dan dampaknya hidup itu menjadi lebih dapat dinikmati, Pak ya. Kalau kita dapat mengucap syukur dalam segala hal, bisa lebih sukacita, bisa lebih dinikmati, kehidupan ini rasanya penuh dengan kebahagiaan. Tapi bisa kalau awet kita muda, dampaknya awet muda. Nah, Salah seperti satu. Walden kan, awet muda. Amin. Nah, jadi ya sebetulnya itulah dampaknya. Tapi yang terutama ya bukan cuma supaya awet muda. Yang bagi saya yang menyenangkan terutama Tuhan ya. Saya menyenangkan hati Tuhan dan saya melakukan kehendak Tuhan. Oke. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Iya. Dalam segala hal kita harus mengucap syukur. Saya akan menggali banyak hal dan terutama apakah ucapan syukur kita itu kepada konten masalah yang kita hadapi. Misalnya begini, Walden dalam keadaan susah, keadaan sakit. Terima kasih saya sakit. Terima kasih saya dapat musibah. Terima kasih ini itu yang kontennya itu kesulitan hidup yang disyukurin atau sebenarnya gimana ini? Ini saya Ini loh Walden. Perlu tahu ini. Kadang kita bisa sakit tadi kamu bilang. Ya. Kadang kita bisa gagal. Kadang jatuh. Kadang kita mungkin kalau kamu bisnis, kadang-kadang uangmu bisa ditipu orang, iya kan? Iya. Tapi saat seperti itu, kita tetap berkata, Tuhan, Engkau tetap Allah yang baik. Itu poin ucapan syukurnya. Engkau tetap Bapa yang baik. Aku tahu dalam kondisi seperti ini, Engkau tidak meninggalkan aku. Engkau tetap bersamaku. Lah itu kan dalam artinya. Oke, baik. Kita lanjutkan di segmen berikut. Saya masih mau gali yang poin ini ya. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Topik kita hari ini akan berlanjut setelah pesan-pesan berikut ini. ProInsta Loyal Partners mempersembahkan kontes trading tutup tahun 2017 9 Oktober sampai 16 Desember 2017 dengan total hadiah 20 juta rupiah. Cara pendaftaran dan peraturan kontes kunjungi www.proinsta.com. Join now, ProInsta Loyal Partners. Ya, pemirsa, di dalam keadaan baik tidak sulit bagi kita untuk mengucap syukur. Tapi dalam keadaan sulit atau sedang jatuh, sakit, banyak masalah, tidak mudah bagi kita untuk mengucap syukur. Nah, padahal firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Kontennya tadi sekilas dijelaskan oleh narasumber saya, bukan masalahnya yang kita syukurin, tapi Tuhannya yang mengatasi masalah itu. Begitu ya Pak James? Iya. Jadi kalau kita, firman Tuhan tidak mengajar sakit, oh terima kasih Tuhan untuk sakit ini, nah, begitu. Tapi maksudnya kita bersyukur untuk ada Allah penyembuh. Tetap dalam keadaan seperti itu kita tetap punya Tuhan dan Tuhan punya maksud yang indah di balik semuanya itu. Itu artinya begitu. Ya. Tapi saya tadi katakan, Walden katakan bahwa ini tidak mudah. Betul. Ini susah, ya, ini sulit. Tapi tetap harus kita tetap harus mau mencoba dan melatih diri. Ya, kita akan belajar 3 hal hari ini, Walden. Bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan? Kalau kita belajar 3 hal ini, kita akan bisa mengucap syukur. Yang pertama, di dalam kitab Injil Lukas 11, itu ada satu, dari ayat 9 sampai ayat 13, itu ada satu cerita bagaimana firman Tuhan menceritakan bagaimana bapak itu nggak mungkin kasih ular sama anaknya kalau dia minta ikan. Ya. Bapak manakah yang kasih kalajengking ketika anaknya minta roti? Artinya gini, di situ dikatakan anak, bapak, anak dan bapak. Artinya gini, kita mesti ngerti status kita ini adalah anak. Ya. Dia bapak kita. Dan saya sangat mengakui bahwa dia bapak yang sangat terbaik. Amin. Tidak ada bapak yang lebih baik. Amin. Nah, kalau kita punya di dunia ini punya bapak, bapak kita
mungkin tidak ada seorang yang tidak ada kekurangan. Betul, tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada bapak yang sempurna. Walaupun bapak kita nggak sempurna pun, mana ada bapak kasih sesuatu yang jahat untuk anaknya? Nggak mungkin. Dalam keterbatasannya pun bapak di dunia ini memberi yang terbaik. Saya itu pernah ngalami, Walden, pengalaman dengan bapak saya. Bapak saya ini bapak yang kurang ideal sebetulnya. Bapak saya ini orangnya kaku, nggak bisa bercanda dengan anak. Apa-apa serius ya? Ya, dia nggak terlalu banyak ngomong, nggak bisa bercanda. Jadi waktu kecil saya nggak pernah dipeluk, nggak pernah gendong, nggak pernah bercanda sama bapak saya. Tapi luar biasa, ketika saya sudah hampir umur 17, dia ternyata menyiapkan bulan demi bulan, menyiapkan uang untuk saya bisa kursus mengemudi mobil. Hidup kami susah. Waktu kecil hidup kami susah. Tapi waktu saya umur belasan tahun lumayan. Papa saya sudah bisa beli mobil. Dan dia tabung uang sedikit demi sedikit untuk saya bisa kursus mengemudi. Tanpa saya minta, tanpa saya tahu. Dia dengan sendirinya memikirkan untuk anak laki-laki satu-satunya saya ini. Padahal saya ingat itu, tahun-tahun itu, kursus mengemudi mobil itu cuma 300.000. Itu 10 kali. Jadi satu kali cuma 30.000. Uang kecil mungkin bagi kita. Tapi memang uang kecil bagi kami tetap besar waktu itu karena kami nggak punya banyak uang. Dalam kekurangan ya. Tapi dengan peristiwa yang sederhana itu saya melihat gini. Betapa dia mengasihi. Kalau bapakku bisa seperti itu, apalagi Bapak di surga. Amin. Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak pernah kasih ular, tidak pernah kasih kalajengking untuk kita. Jadi dengan menyadari betapa baiknya Bapak kita di surga, mestinya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Mungkin ketika masalah itu terjadi, itu cuma bungkusannya aja. Maksudnya tapi gimana Pak James? Dikemas, mungkin dikemas dengan kegagalan, kemasannya aja masalah. Tapi di dalamnya itu tetap ada sesuatu yang indah, yang kita harus tahu, dan itu yang Bapak kasih untuk kita. Dan memang terkadang diizinkan ya Pak James ya, diizinkan terjadi untuk satu proses. Bagaimana kita mengalami pendewasaan, pemahaman yang lebih dalam, pengalaman-pengalaman pribadi seperti itu. Tetapi poin pertama ini betul-betul bisa menjadi landasan bagi kita untuk dapat. Jadi percayalah kepada seluruh pemirsa bahwa kita ini anak, status kita ini anak, dan dia itu bapak. Nggak mungkin ada bapak yang kasih sesuatu yang jahat untuk anaknya. Itu yang prinsip yang pertama yang kita harus pegang, sehingga kita nggak bisa marah, kita nggak bisa kecewa, kita nggak bisa protes, dan kita tetap bisa bertahan di dalam tekanan dalam masalah itu, karena kita paham bahwa sesuatu yang baik pasti sedang ada di balik semua ini, begitu Pak ya? Oke. Yang kedua, Walden, ada satu ayat yang terkenal juga di Yeremia 29 ayat 11. Saya tahu itu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Betul ya? Hebat. Hafal itu. Jadi artinya gini, saya punya satu kejadian, mungkin nanti segmen berikutnya. Oke, saya nunggu kode baru kemudian saya cut. Silakan. Jadi artinya gini, dia tetap merancangkan hari depan yang penuh harapan untuk kita. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan. Amin. Percayalah gitu loh. Sebab dia tadi dasarnya bapak yang baik. Nah, jadi ayat ini pegang. Kalau ada sesuatu yang terjadi, sesuatu ini yang musibah atau apapun, jangan buru-buru marah. Tetap di balik ini Tuhan tetap merancangkan hari depan yang penuh harapan untuk kita. Ini yang kita pasti pegang. Saya ceritakan aja singkat sebentar. Pernah ada satu pemuda, single, tinggi gede, putih, semangat pasti banget. Bukan saya. Semangat banget, cinta Tuhan luar biasa. Dan di gereja dia paling nyolok. Kalau dia muji Tuhan tuh, Pak James, berapi-api. Kita cut dulu. Oke. Kisah tentang ilustrasi ini ya. Kejadian nyata. Kejadian nyata. Iya.
tahan dulu, pemirsa jangan kemana-mana, Bincang Santai Solusi Rohani masih bersama saya Walden, kembali sesaat lagi. Pemirsa, saya Walden masih bersama dengan Anda, Bincang Santai Solusi Rohani berlanjut di segmen ketiga. Dan topik hari ini adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Pak James, ada kisah nyata yang tadi pending ya, semua penasaran termasuk saya. Gimana kelanjutan pemuda yang pemuda luar itu biasa kalau di tadi? gereja paling nyolok. Iya, karena Kalau nyanyi paling semangat, lompat paling tinggi. paling tinggi. Dan satu hari Minggu dia bisa 3 kali, 4 kali ke gereja. Sebanyak ada berapa kali ibadah dia ikut terus. Ikut terus, itu sepanjang minggu. Sepanjang minggu. Satu hari Minggu itu Satu aja. hari minggu. Dan itu, wow. Nah, pada satu hari Minggu malam, pulang dari ibadah, dari kebaktian, dia pulang. Sambil loncat-loncat di pinggir jalan. Sukacita. Sukacitanya dari gereja itu belum padam. Dia jalan di trotoar, di tepi jalan, mau pulang ke rumah. Tiba-tiba ada mobil yang dikendarai sama pemuda lagi mabuk. Mobil itu nabrak trotoar, kena dia. Ternyata ketika dibawa ke rumah sakit, tulangnya nggak bisa dioperasi. Harus Karena hancur, tulangnya harus, dipotong. kakinya harus dipotong, diamputasi. Oh my God. Walden, dia marah sama Tuhan. Dia bilang gini, aku pulang dari ibadah, lagi sukacita. Kalau aku pulang dari dugem mungkin bisa seperti itu. Gimana Tuhan? Kok aku bisa kecelakaan seperti ini? Dan tulang harus diamputasi, kaki harus diamputasi. Dipotong satu Dia kakinya. kecewa sama Tuhan. Berbulan-bulan dia nggak mau ke gereja. Ya kecewa berat. Dibesuk sama orang-orang di gereja, didoain, tapi belum pulih. Akhirnya orang tuanya memutuskan untuk dia pakai kaki palsu. Ya, jadi supaya bisa jalan walaupun nggak sempurna. Akhirnya pesan beberapa bulan kaki palsu datang, dipasang, anak ini mulai rindu ke gereja. Hatinya mulai pulih. Pertama kali dia datang ke gereja, tiba-tiba ada satu pendeta yang lagi berkhotbah, dia nantang kepada anak-anak muda di situ. Siapa yang mau dikirim ke Afrika, ke pedalaman Afrika, masuk ke suku-suku yang masih buas, masih makan orang, belum Masih primitif sekali, masih belum maju dalam pemikiran mental semua. Siapa yang mau dikirim ke sana? Anak ini maju. Dia bilang aku mau. Didoain sama pendeta. Dikirim akhirnya, singkat cerita ya. Singkat cerita dikirim. Kirim, benar terjadi. Dia pergi ke Afrika, bukan ke kota, tapi ke pedalaman suku-suku yang primitif itu. Masih buas. Dan ketika mereka lihat anak muda ini, Walden, mereka tuh semangat untuk menangkap dan untuk mau dimakan ini anak muda. Oh, ini makanannya lezat ya. Paling lezat, anaknya putih, gede, wah ini lezat banget ini. Dagingnya banyak ini. Gurih lagi ini. Nah, akhirnya tangkap rame-rame, dipotong. Tapi yang dipotong tuh kaki palsunya. Ternyata dipotong kaki palsunya nggak keluar darah kan? Kan ini palsu, nggak ada pembuluh darah. Ya. Mereka nggak ngerti. Mereka pikir, ih ini orang dewa yang sakti ini. Dipotong pakai pisau nggak bisa keluar darah. Akhirnya mereka bilang ini dewa sakti.
kami harus menyembah dia. Ini luar biasa. Kami harus menyembah orang ini sakti. Wah, dipakai kesempatan sama pemuda itu. Dia dibilang dewa, dibilang sakti, dia bilang ini. Oke, percayalah Yesus. Dia mengabarkan Injil, mereka percaya semua akhirnya. Seluruh desa percaya Yesus. Mereka dimenangkan mereka orang-orang itu. Jadi di balik hal yang tidak dia pahami beberapa bulan sebelumnya atau tahun sebelumnya, kecelakaan itu terjawab sudah bahwa terjawab. Ya, sama kan dengan kita, Walden. Kadang-kadang ketika kita ngalami satu musibah, ngalami satu kecelakaan bukan harus kecelakaan lalu lintas fisik ya. Bukan bisa aja apa aja gitu. Kita langsung marah sama Tuhan. Nggak bisa terima keadaan itu. Anak itu nggak bisa terima, kakinya harus dipotong. Ya, dan mungkin banyak di antara pemirsa yang sedang, loh Tuhan, saya sudah begini-begini kok begini sekarang. Nah, gitu. Jadi artinya begini, Walden. Mari kita hari ini belajar. Apapun yang terjadi, kita tahu bahwa Tuhan tetap merancangkan hari depan yang penuh harapan. Itu poin kedua, Pak ya? Poin kedua. Baik. Kita melaju ke poin ketiga karena kita menyisakan satu segmen aja. Ada waktu masih? Ada. 2 menit. Poin ketiga dari Roma 8:28. Saya ingat. Ayo. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Betul? Betul. Betul sekali. Jadi dengan ayat yang ketiga ini, kita tahu bahwa musibah terjadi, Allah turut bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi saya, bagi kamu, bagi semua pemirsa. Jadi nggak bisa enggak. Semua Allah turut bekerja dalam segala hal, segala sesuatu toh. Tadi kamu bilang, ya kan? Ya itulah kenyataannya. Jadi di balik peristiwa yang kita alami, mungkin dari pihak tertentu ingin menghancurkan kita, tapi dari pihak Tuhan ingin menaikkan level kita. Begitu? Maksudnya begini, semua yang terjadi itu tetap indah karena ada kebaikan di sana. Jadi ini menjadi alasan bagi kita untuk bersyukur dalam segala hal. Jadi kalau kita tahu alasan ketiga hal ini, maka kita akan bisa belajar bersyukur. Oh Tuhan, aku bersyukur. Aku bersyukur. Tuhan tidak pernah jahat. Tuhan tetap baik. Tuhan tetap mulia. Engkau tetap yang terindah. Luar biasa. Itulah yang dikehendaki Allah. Dan kita bisa memahami satu hal bahwa pekerjaan Tuhan itu indah tepat pada waktunya. Betul gitu Pak ya. Satu segmen berikut kita akan lanjutkan perbincangan kita, dan pemirsa jangan kemana-mana, Bincang Santai Solusi Rohani kembali sesaat lagi. HyperNet is a managed service provider that manages a customer's ID assets. Why should you use MSP? Increase service levels and resources efficiency, reduce downtime and risk, low capital outlay and predictable budget, professional experience, flexible services and improved security. Focus on your bottom line. Let us do the rest. For more information, please visit our website at www.hypernet.co.id. Iya, pemirsa, saya Walden. Jumpa dengan Anda kembali, dan di segmen terakhir saya akan menanyakan satu hal yang mungkin mewakili banyak orang. Pak James, mengucap syukur dalam segala hal. Kadang orang susah bersyukur karena berdoa untuk pasangan hidup tidak kunjung datang. Yang bersangkutan maupun orang tua kadang-kadang ya, kerabat itu, aduh Tuhan sudah doa kok belum dijawab. Ini waktu terus berjalan begitu ya. Takut expired dan sebagainya. Itu gimana Pak kalau kasusnya spesifik seperti itu? Ya, semua orang pengen dapat jodoh yang terbaik dalam waktu yang dia mau. Betul. Ya kan? Tadi kamu bilang kasusnya ini, orang ini jodohnya lambat dapatnya, berat jodoh. Iya. Nggak kunjung datang. Tapi kan tadi ayat Roma 8:28 kan bilang, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, mungkin Tuhan ini punya kebaikan ini.
dia mau ubah karakter orang itu, karena mungkin dia tidak dapat jodoh karena dia mungkin kasar, egois, ya sama pacar itu Tidak siap ya masih. Nah, maksudnya dia merasa oke, finansial siap, rumah udah ada, kerjaan mapan, tapi tidak dapat putus. Biasanya begitu. Ya, mungkin karena Tuhan mau ubah hidupnya dulu. Ya tadi saya bilang, ya selama ini egoisnya tinggi. Ya. Atau mungkin kriteria juga terlalu... Enggak, ini maunya sendiri. Oh, okay. Jadi dari segi karakter Tuhan mau ubah dia. Ternyata dalam kenyataan agak lambat ketemu jodoh, Tuhan sedang memberikan kesempatan sama orang ini untuk supaya siap jadi aku harus suami lebih ya, lembut, atau istri. hatiku harus lebih lembut, aku harus mematikan egoku. Nah, itu kan sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah. Daripada cepat dapat lalu pecah. Betul. Belum jalan, baru seperempat jalan sudah hancur. Banyak. Lebih baik lambat. Dalam kondisi lambat itu dia tetap menyiapkan diri, mengubah karakter dan segalanya. Akhirnya dapat, bisa langgeng. Oh, oke. Nah, Tuhan kan punya kebaikan dia di dalam kejadian itu. Dalam kemahatauannya Tuhan terus mengawal. Kita sih tidak tahu, kita maunya cepat, ya kan. Ya. Jadi banyak, kita mau menemukan kebaikan Tuhan itu selalu ketemu. Oke, jadi nggak mungkin sampai kita nggak dapat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nggak mungkin. Itu pasti, sebab Pasti itu ada. sebuah kepastian. Nah. Baik Pak James, mungkin diulas lagi 3 hal tadi, alasan bagaimana kita dapat mengucap syukur dalam segala hal, lalu kemudian disimpulkan dan kita akan berdoa. Ya, jadi pemirsa, yang pertama supaya kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, yang pertama percayalah bahwa kita ini anak. Kita ini statusnya anak dari Bapa kita di surga. Jadi kalau kita punya Bapa di dunia, bukan sempurna, Bapa yang kurang ideal, tapi dia sangat mau memberikan yang terbaik untuk anaknya. Apalagi Bapa di surga yang sempurna, dia selalu ingin memberikan yang paling baik untuk kita. Jadi kalau itu mungkin musibah, itu mungkin masalah, itu mungkin kemasannya aja, tapi di dalamnya itu sesuatu yang mulia tetap. Yang kedua, pemirsa, kita lihat bahwa Yeremia 29 ayat 11 dia merancangkan hari depan yang penuh harapan. Jadi dia bukan Allah yang merancangkan kecelakaan. Mungkin di dalam kecelakaan dia tetap merancangkan yang baik. Hari depan yang penuh harapan. Dan percayalah melalui kejadian tadi, ternyata benar-benar Tuhan selalu merancangkan masa depan yang cerah untuk kita. Itu yang kedua. Yang ketiga dari Roma 8:28, alasan yang ketiga, karena dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang mengasihi dia. Jadi percayalah kalau hari ini ada kejatuhan terjadi, ada kebangkrutan terjadi, ada musibah terjadi, semua itu di balik itu ada kebaikan yang Tuhan mau nyatakan bagi kita yang mengasihi dia. Dan saya percaya Walden, dari 3 hal ini kita akan bisa. Dan kalau kita mulai bisa mengucap syukur, Tuhan berkenan. Dan kita mengalami dampaknya yang besar. Akan banyak terobosan kemudian terjadi dalam jasmani maupun rohani kita. Karena perkenanan Tuhan turun dalam hidup kita. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Pak Jin, silakan. Bapa, di dalam nama Yesus kami sekarang berdoa dan bersyukur karena kebaikan-Mu tidak terhingga. Karena kebaikan-Mu tidak terukur dan kebaikan-Mu tidak bisa dihitung. Kami percaya walaupun kadang kami mengalami banyak jalan-jalan yang sulit, banyak jalan-jalan yang terjal yang kami jalani. Tapi kami tahu Engkau Bapa dan kami anak-Mu. Engkau merancangkan hari depan yang penuh harapan. Dan Engkau sedang melakukan kebaikan di dalam segala sesuatu. Dan dari 3 hal ini Tuhan, kami berdoa untuk pemirsa yang ada. Hari-hari ini mungkin mereka dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang tertekan. Mungkin hari-hari ini mereka dapat dalam keadaan yang sangat di bawah sampai titik nol. Tuhan, kuatkan mereka. Ingatkan mereka akan 3 hal ini. Sehingga mereka bisa bangkit dan mereka bisa tetap mengucap syukur
bersukacita dalam segala hal. Dan kami percaya Tuhan berkenan dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan Tuhan melimpahkan berkat-Mu untuk setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, anugerah Tuhan selalu berlimpah-limpah untuk kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Pak James, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Tuhan memberkati Bapak. Amin. Iya, dan pemirsa, demikian kebersamaan kita. Yakinlah bahwa kebaikan Tuhan dalam hidup kita tidak ada batasnya, tidak ada akhirnya. Dan setiap kita yang percaya, kita sedang berjalan menuju masa depan yang penuh harapan. Kita berjumpa di lain kesempatan. Saya Walden pamit. God bless you.